Sumber uangnya dari mana aja nih? Saya Orang komen. kerjanya di belakang layar. Rumah literasi apa namanya? Rumah literasi lah. Oh, rumah literasi aja. Rumah literasi Babel. Oke. Kali ini saya datang ke rumah literasi. Di sebelah saya ini ada Feryandi. Panggilan bekennya adalah Komeng. Sehari-harinya sebenarnya lebih dipanggil Komeng atau Feryandi? Nah, ini Komeng lah. Komeng ya. Ini diceritain kenapa dipanggil nama bekennya, kenapa bisa Komeng? Sebenarnya dari kecil itu Komeng itu nama gelar yang dikasih kakek. Waktu masih bayi saya ini penyakitan, jadi sering sakit-sakitan, sehingga diberi nama gelar Komeng. Terus sejak diberi nama gelar itu banyak yang manggil Komeng. Penyakit itu lama-lama hilang. Oh, jadi akhirnya lama-lama nama itu justru yang membesarkan seorang Feryandi gitu ya. Kasih ini bisa diceritakan nggak sih gimana tiba-tiba sampai kepikiran mau bikin rumah literasi, dan seperti apa sih sistem kerjanya? Ya, cerita dulu. Sebenarnya sejak tamat kuliah 2005 itu saya sudah mulai suka dengan buku. Terus 2006 itu saya sambil kerja saya buka taman bacaan Mr. Komeng di Imam Bonjol, Sungai Liat, di dekat SMK Eljon. Terus ada 2 tahun itu biayanya dari sewa ruko sampai gaji yang nunggu saya dari penghasilan saya kerja, saya sisihkan. Jadi waktu itu masih lugu, belum tahu cari dana, jadi pakai uang pribadi. Sehingga memang kesukaan terhadap buku itu sudah sejak lama, jadi pindah-pindah terus taman bacaan saya itu. Terus 3 tahun yang lalu saya dipikir lagi pengen buka lagi semacam taman bacaan masyarakat. Tapi di situ bukan hanya orang tempat baca, orang bisa baca, orang bisa belajar tulis, orang baca diskusi tentang banyak hal, terutama tentang dunia literasi. Jadi sejak 2 tahun ini terbentuklah rumah literasi dengan berbagai upaya kami dari pihak ketiga, sumbangan teman-teman yang sudah sukses. Memang ini murni dari bantuan kawan-kawan dan sumbangan kawan-kawan literasi itu sendiri. Bikin rumah literasi itu mahal nggak? Ya lumayan, karena kan kita dari awal itu harus cari tempat, harus sewa tempat, harus ada perlengkapan dan peralatannya, bahkan sampai operasional pun kita harus mengeluarkan setiap bulan. Ini ada yang jaga? Untuk sementara kami menjaga teman-teman, tapi saya sering stay di sini, ya, dari pagi sampai sore, kadang malam. Teman-teman guru-guru sering diskusi, belajar menulis di sini. Ada jadwal khusus nggak sih, misalnya rumah literasi ini bikin jadwal belajar bahasa Indonesia misalnya jam 4 sore, atau jadwal matematika jam sekian untuk lingkungan sekitar ini? Sudah ada kegiatan yang seperti itu atau belum? Kalau untuk kursus secara serius belum, memang wacana itu sudah ada. Tapi anak-anak setiap hari Sabtu sekitar sini, mereka sore itu setiap minggu ke sini datang, belajar bercerita, baca buku bercerita. Mentornya siapa mentornya? Ya teman-teman literasi. Literasi. Bisa dijelaskan nggak sih teman-teman literasi itu terdiri dari siapa aja mungkin? Kalau pengurus literasi sendiri yang dalam struktur itu ada 42, tetapi anggota literasi sudah 941. Itu terdiri dari profesi guru paling banyak, guru SD, SMP, SMA, bahkan dosen, terus kepala sekolah, ada beberapa SKPD, bahkan ada polwan dan tentara yang gabung. Pegawai bank juga ada yang hobi dunia misalnya membaca, menulis. Di sini bukunya apa aja sih? Ada apa? Novel, politik, atau apa aja sih yang ada di sini? Kalau buku campur lengkap, ada motivasi, buku keagamaan, kesehatan, novel, template, buku motivasi, buku pelajaran,
Yang paling favorit di sini apa? Yang sering bukunya sering bolak-balik dari lemari deh, diambil terus nih. Yang sering dibaca oleh anak-anak itu di bawah 10 tahun itu biasanya buku-buku cerita. Oh, buku cerita. Buku cerita. Terus kalau memang remaja, kebanyakan mereka novel and read yang banyak peminatnya. Banyak juga mahasiswa yang datang sini dari Akper, ada yang dari Pertiba, IPEK, UBB yang sering baca. Bahkan kalau mereka cari buku di perpustakaan tidak ada untuk menunjang tugas kuliah, mereka datang sini. Kebanggaannya apa sih untuk mempunyai sebuah rumah literasi ini? Sebenarnya ini kepuasan saja, kepuasan karena senang buku, bagaimana buku ini bermanfaat. Karena saya berpikir kalau generasi kita sudah tidak baca buku lagi, sudah tidak nulis buku lagi, saya pikir ya bakal banyak orang yang bodoh lah. Karena dengan membaca, dengan menulis, kita melatih pikiran kita selalu bekerja. Membaca buku itu tidak hanya identik dengan buku fisik ya. Sekarang ini orang-orang udah mulai beralih yang namanya ada buku-buku yang buku-buku digital. Nah, bagaimana apakah rumah literasi ini sendiri menyediakan buku masih dalam bentuk fisik atau kedepannya ada wacana untuk mungkin sekedar menyediakan komputer, meja atau segalanya yang berbasis digital? Wacana untuk penyediaan seperangkat alat komputer misalnya dilengkapi dengan print itu ada. Cuman memang kami berpikir kalau untuk buku sendiri itu peminatnya lebih cenderung ke buku fisik. Tapi kalau untuk mencari informasi ya tentu kita harus mencari di Google informasi. Tapi kalau buku kepuasan membaca di HP, di laptop itu kurang puas rasanya. Baca novel di HP bisa ada aplikasi memang banyak sekarang cerpen novel di di website. Tapi kalau untuk itu kebanyakan rata-rata mau buku karena kalau ada kepuasan diri sendiri. Komen sendiri buku atau digital? Kalau untuk membaca buku saya buku fisik. Tapi kalau memang untuk mencari berbagai sumber bisa penunjangnya di internet, koran atau website pilihannya. Kebanyakan memang kan ya, pengguna internet, buku-buku ataupun literatur jurnal itu biasanya kebanyakan mahasiswa yang menggunakan mencari buku-buku digital sebagai bahan referensi penunjang tugas kuliah mereka S2, S3 itu ya rata-rata mereka menggunakan jurnal di buku digital. Selain di sini kesehariannya Komeng selain ini apa lagi sih? Ya ada usaha kecilan yang sudah 5 tahun ini saya kerjakan. Ini biar swasta. para wanita-wanita kan senang kalau misalnya melihat cowok-cowok selain berprestasi duitnya. Jadi harus tahu dulu nih. Kebanyakan di belakang layar, misalnya salah satu saya buat website. Memang banyak teman-teman yang tidak tahu. Justru saya membuat itu sampai ke pelanggannya sampai ke Jawa, Malang, Sleman, bahkan Sumatera Selatan. Bahkan ada beberapa kegiatan konsultannya kita dari Jawa. Boleh tahu nggak bikin websitenya berapa duit atau kalau nggak boleh dikasih tahu skip? Website itu tergantung dari harga 1 juta ya sampai tak hingga ada modal berapapun bisa. Nanti tergantung kita aturnya hostingnya berapa giga. Kalau budgetnya sekian misalnya ya sekian bisa terus juga aplikasi banyak. Selain bikin jasa website apalagi tuh usahanya? Ada penerbitan buku. Iya. Saya banyak kerjanya di laptop. Misalnya saya udah 4 tahun terakhir ini saya buka jasa copywriting. Terus juga ada editor freelance dari penerbit. Jadi memang di belakang layar tidak kelihatan. Orang tahunya saya nongkrong di warung kopi bisa 7 warung kopi sehari dari pagi sampai malam. Hobinya nongkrong di warung ya, kopi. Wajib kopi. Wajib kopi. Saya
ngopi itu wajib, kerja itu formalitas. Keren ya. Masa Kalau keren. saya kerjanya wajib, nongkrong formalitas. Om Komeng, ini sukses itu sendiri menurut Om Komeng seperti apa sih? Sebenarnya saya pribadi pengertian sukses itu cukup untuk saya, terus saya bisa berbuat membantu orang lain, saya senang. Bahkan terkadang kalau kita mengejar kekayaan itu untuk meraih kesuksesan tidak habis. Tapi saya berpikir walaupun saya sederhana tapi saya bisa berbagi, saya senang. Dari dulu seperti itu. Bahkan orang banyak bilang kamu tidak akan pernah kaya karena selalu berbagi. Oh, selalu berbagi. Iya. Hal terbaik yang pernah Komeng lakukan itu apa? Yang menurut Komeng itu adalah hal yang terbaik yang pernah dilakukan. Sebenarnya kalau berbuat baik itu ya hampir setiap hari pun kita sering berbuat baik. Atau sesuatu yang bikin tersentuh yang luar biasa. Ada pengalaman yang dari semua kita tahu lah bahwa Komeng ini memang hobi berbagi ya. Bahkan mendirikan sebuah rumah literasi ini pun ini sebenarnya justru mencerminkan karakter seorang Komeng yang mau berbagi ke orang lain. Nah, dari segala bentuk karakter baik ini yang paling luar biasa membantu siapa yang pernah terngiang dan itu menjadi semacam mungkin keinginan untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan itu. Dulu sebenarnya ya sejak SMK itu kan saya dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Artinya ya saya sekolah juga sambil bekerja. Jadi kena ponis, mobil ponis. Itu hampir 4 tahun saya kerja sambil sekolah. Kita sebelumnya berapa duit kalau dulu jadi kena ponis ya? Ya tergantung pendapatannya, ada yang 30 lah, rata-rata 30 sampai pernah 100 lebih. 100. Iya. Dulu zaman ketika sekolah itu Tahun- naik ponis itu masih 1000 ya kalau nggak salah ya? Iya, ada yang 1000, ada yang 1200. Harus diingat bahwa Om Komeng ini sekolah itu 20 tahun yang lalu ya. Jadi inflasinya luar biasa. Dari modal itulah Jadi, saya bisa kuliah kan. Oke. Jadi waktu saya susah banyak yang bantu. Jadi saya pikir alhamdulillah bisa sarjana. Terus pengalaman saya, kemampuan saya, terus jaringan saya, kenapa saya tidak bisa membantu orang lain? Jadi saya pengen berbagi lah karena memang saya cukup sederhana, ya cukup, tidak berlebihan, tapi yang penting saya bisa bantu orang lain. Kenapa memilih profesi yang dilakukan hari ini? Ya, profesi yang berhubungan dengan media, tulis-menulis segala macam, berhubungan dengan buku lah. Pertama saya senang, memang passion saya sepertinya tidak jauh dari tulis menulis. Terus memang saya orangnya pengen bebas, jadi saya tidak mau terikat dengan suatu instansi atau lembaga. Karena dulu saya zaman kuliah juga sambil kerja, pernah kerja di bank, pernah kerja di perusahaan ekspedisi. Terus dari itu memang nggak cocok, nggak terlalu lama. Ini namanya jiwa bebasnya menggelora. Ya, yang penting saya bebas, ya bebas kerja apapun serabutan, yang penting halal. Terus saya bisa berbagi. Sebenarnya itu sudah kenikmatan yang luar biasa bagi saya. Jadi titik terbaik kehidupan seorang Komeng itu kapan? Ya setiap saya bisa membantu orang lain, saya merasa kepuasan, terus nikmat sendiri. Kadang bahkan di saat orang membantu saya tidak ada, saya pun berusaha untuk membantu orang itu melalui teman-teman saya. Komeng ini kan seorang pembicara juga ya kalau nggak salah ya. Yang dalam bidang kepenulisan dan penerbitan. Jadi skillnya itu sendiri memang di penulisan. Ya. Boleh tahu nggak sih karya yang udah dihasilkan atau yang paling berkesan menurut Komeng itu apa? Atau buku apa aja yang udah dihasilkan? Ya, ada sekitar 9 buku yang sudah saya tulis. Buku pertama itu tahun 2007, judulnya Sukses Usaha Modal Dengkul. Itu buku pertama. Sampai sekarang juga masih menulis. Terus yang berkesan ya memang buku itu, karena saya
nulis itu otodidak. Terus saya sambil melihat siaran Tukul Arwana, baik itu bukan empat mata. Tukul saya lihat ada bukunya, ada berapa buku kan. Kok Tukul sendiri bisa nulis buku? Padahal kita tahu seorang Tukul kan latar belakang pendidikannya, tapi dia bisa. Kok saya baru lulus waktu itu kuliah nggak bisa nulis? Saya cobalah. Saya sambil nonton Tukul Arwana, saya di depan komputer Pentium 2 waktu itu 2006 2007. Jadi berhasil saya buat buku, tulis buku, edisi buku, cetak sendiri, jual sendiri, terus kerjasama dengan Gramedia. Waktu itu GM Gramedianya Pak Singgih kalau nggak salah. Jadi benar-benar nulis sendiri, 2007. ngedit sendiri, jual sendiri, dapat uangnya juga sendiri. Iya, bisa dikasih tahu nggak sih sebenarnya tips menulis itu seperti apa sih? Yang paling gampang deh, misalnya untuk saya nggak bisa menulis, jadi apa sih yang harus dilakukan pertama kali supaya keluar tuh tulisan? Pertama kita pikir pengen nulis apa sih? Misalnya cerita liburan kita, beberapa tempat, ada misalnya 5 tempat kota besar. Terus ya kita mulai tulis. Misalnya ke Bandung ini kemana saja destinasi wisata yang kita kunjungi, bab 1. Misalnya Bandung, terus Jogja, kemana saja kita kunjungan ke Jogja, terus misalnya Surabaya atau Batam ataupun Belitung. Nah, jadi itu juga sudah 5 bab sebenarnya. Nah, kita ceritain yang unik-unik, misal di Lembang itu kedinginan, nggak keluar kemana-mana. Pokoknya di kamar terus, pada kamar tidak ada AC. Ya mengalir saja apa yang kita rasakan. Boleh juga kalau dia fiksi, kita tambah dengan hayalan ataupun keinginan kita memang pengen seperti apa biar tulisan itu kelihatan menarik, ada bumbu-bumbu bisa. Penulis favoritnya siapa? Saya ada beberapa. Yang memotivasi saya untuk belajar menulis itu sebenarnya 1-2 buku. Pertama karangan Mas Utkasan, itu pemilik buku agensi toko baru di Yogyakarta, toko buku. Nah, itu yang pertama. Kedua Dale Carnegie. Nah, 2 penulis itu yang menginspirasi saya. Bisa karena saya mempraktekkan sendiri, tidak ada background komunikasi jurnalistik, tulisan, saya otodidak belajar bisa. Bahkan saya sudah mempengaruhi, memprovokator teman-teman untuk nulis. Ada beberapa wartawan sudah terbit bukunya. Nah, terus ada kepala bank yang sudah saya provokator nulis buku dan selesai. Itu sih yang positif. Ini sebenarnya gini, dari tadi saya ngelihat sosok Komeng ini sosok yang kayaknya serius, menjawab dengan wibawa gimana gitu. Padahal kalau misalnya nama Komeng itu identik dengan komedi. Saya menantang Komeng untuk ngelucu deh, komedi beberapa paragraf mungkin, silakan. Kayaknya karena kalau seorang Komeng itu terlalu serius, kayaknya nggak seru. Harusnya ada yang lucu dari Komeng. Ayo, ini tantangannya. Silakan, kayaknya Komeng harus ngelucu sesuatu. Saya kalau tidak misalnya formal, di lingkungan teman-teman bercanda, bahkan memang kita sering lucu tanpa sadar. Tapi terkadang pada saat serius, kita justru kebalikan, serius benar. Tidak ada lucu-lucunya. Saya dulu ada 7 hari pelatihan, selalu bercanda, selalu jadi istilahnya provokator dalam budi teman-teman, terus menciptakan suasana yang cair. Saya di kelas, di ruangan kan selama 7 hari. Tapi pas hari terakhir presentasi hasil itu saya serius. Bahkan teman-teman coba untuk menggoda supaya tertawa, tidak bisa. Mereka akhirnya ikut serius. Lagi seriusnya. Saya lihat videonya, ternyata serius bener. Ini dari tadi soalnya Komeng serius benar. Jadi komedinya di mana ini? Bisa komedi atau ngelucu? Atau memang karena lagi posisi serius nggak bisa ngelucu? Jadi harus segmen tersendiri nih. Nah, mungkin segmen khusus ya. Cerita-cerita lucu. Ada beberapa nanti cerita nenek saya yang lucu. Oke. Sebenarnya Komeng itu kita kenal, kasih gambaran tentang Komeng dalam 3 kata. Komeng itu seperti apa?
ya sebenarnya hobi ngopi, Mhm. hobi apa namanya keramaian, Mhm. hobi juga kesepian. Apakah ada hubungan dengan wanita-wanita kalau kesepian? Tidak dalam arti kata menyendiri. Oh, menyendiri. Sebenarnya bertolak belakang. Orang yang suka keramaian, mereka tidak suka kesepian. Hmm. Tapi orang yang suka kesepian, mereka tidak suka keramaian. Tapi saya aneh, saya suka keramaian, tapi sering sekali saya menyepi, menyendiri. Jadi memang agak aneh. Orang kebanyakan tidak bisa menebak gaya saya. Maka banyak yang tidak berhasil menebak apa namanya seperti apa sebenarnya. Hal yang tergokil yang pernah dilakukan seorang Komeng. Ini kayaknya hidupnya lurus-lurus aja ya. Yang paling bandel dulu deh gini, zaman-zaman kuliah, yang paling bandel ngapain? Wah, saya itu agak keras ya. Kadang-kadang apa namanya? Tapi teman-teman senang berteman dengan saya. Buktinya rumah kos saya waktu masih kuliah di Palembang itu jadi tempatnya ngumpul teman-teman di waktu saat-saat jam kuliah senggang kosong. Tapi apa pada saat ini saya serius. Bahkan orang tidak memahami gaya saya. Misalnya dulu saya kuliah lagi mid semester atau mid semester. Saya lagi gak mood isi itu. Saya kertas itu saya tulis sama lagi saya keremek kertas itu jadi kusut. Terus teman-teman sudah ngumpul, saya temuin dosen itu. Bu, saya banyak masalah. Saya lagi nggak fokus meet hari ini. Saya juga ikut. Tapi minggu depan saya siap. Ikut meet. Susulan. Jadi teman-teman heran. Kok berani saya seperti itu? Jadi hal-hal yang kadang menurut saya mereka lucu, asik, tapi banyak yang tidak jangka gaya saya mengambil sikap, gaya saya menyelesaikan masalah itu di luar dugaan Mungkin mereka. berarti dapat ditarik kesimpulan si Komeng ini pendobrak. Bisa dibilang seperti itu. Saya yang suka kebebasan ya, dalam tanda kutip ya. Yeah. Saya tak senang diatur-atur. Maka pekerjaan saya banyak freelance, kerja sendiri. Tapi bukan berarti saya tidak punya kawan. Ya kawan saya dari tukang parkir mungkin ya sampai ke Jenderal Bintang 3, komunikasi telepon ngopi bareng kan. Banyak juga yang tidak tahu jaringan kita. Padahal saya berteman berorganisasi kan. Seorang Komeng. Edisi serius ini. Edisi serius. Ini saya nggak ketemu edisi lucunya dari Komeng. Nanti next kita akan Nanti ada ngulik dia sesi sesi lucunya. Sesi spesial tentang seorang Komeng. Sampai di sini dulu, mungkin kita akan keliling-keliling untuk melihat rumah literasi lebih dekat lagi, buku-buku apa aja yang ada di sini. Terima kasih untuk semua.